Ternyata ada beberapa hal yang dimana itu udah menjadi tradisi ataupun budaya yang kita kenal, tapi ini bisa menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Nah, bagaimana cara kita menanggapinya dan mengatasinya? Simak di video podcast kali ini sampai selesai. It's time to post Proud of Sunnah. Baik Ustadz, alhamdulillah penjelasan kita yang pertama setelah Ustadz paparkan segala ilmu tentang syirik ini tadi Ustadz ya. Baik Ustadz, izin Ustadz kembali menyambung obrolan tadi nih Ustadz. Perilaku syirik ataupun fenomena syirik yang sangat kental terjadi di Indonesia. Mungkin kalau kita tarik sejarah mungkin Indonesia dengan animismenya dulu sebelum Islam datang dan ya beberapa akulturasi budaya dan lain-lain. Ini mungkin kita udah tahu ya ada beberapa budaya ataupun tradisi seringkali menjadi ajang kesyirikan ataupun peristiwa kesyirikan. Contohnya ini mungkin tanpa bermaksud menyinggung ataupun kalangan tertentu ataupun agama di luar Islam. Contohnya sesajen mungkin Ustaz. Kita tahu ya kita tidak berbicara untuk konteks di luar Islam, tapi bagi umat Islam ini jelas hal yang diharamkan Ustaz ya. Yeah. Memberikan sesuatu kepada selain Allah gitu Ustaz. Nah ini kan sudah menjadi tradisi dan ada beberapa tradisi lagi yang kerap sekali mungkin menjadi ajang perdukunan dan lain-lain. Ini udah menjadi akar tradisi Ustaz. Ada beberapa mungkin acara-acara di adat dan budaya dan lain-lainnya seringkali menyinggung kepada perilaku syirikan. Ini bagaimana cara kita memandang ini dan mengantisipasi ini Ustaz? Pertama kita mesti tahu sebenarnya bukan di negeri kita saja ya. Ini di mana-mana sebenarnya. Cuman karena kita sedang di negeri kita ya kita bicara dari sebagian masyarakat lah. Itu juga tidak semuanya tapi sebagian masyarakat ada. Sebagian masyarakat yang kita perhatikan memang sudah menjadi tradisi mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka, ternyata kebiasaan itu adalah menyimpang dari akidah yang benar, menyimpang dari tauhid gitu kan. Menyimpang artinya perbuatan-perbuatan tradisi yang mereka lakukan itu mengacu kepada kesyirikan-kesyirikan. Itu banyak kita temui di beberapa tempat kita temui. Seperti yang antum bilang tadi, seperti sesajian tadi kan. Iya, nah Ustaz. Kemudian juga yang ada juga kita seperti jimat, seperti penangkal yang berhubungan dengan perdukunan lah. Ini juga di sebagian daerah sudah menjadi tradisi juga. Walaupun tidak semuanya ya. Tapi di sebagian tempat gitu. Artinya sudah biasa mereka lakukan itu. Ya kan, sudah biasa melakukan itu. Padahal itu adalah sesuatu yang memang sangat dicegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya suatu ketika Nabi pernah melihat seorang laki-laki memakai gelang, ya kan? Ini di masa Nabi memakai gelang dari kuningan ketika itu dipakai oleh dia. Kemudian Nabi mengatakan, "Ini apa?" Ternyata jimat, penangkal. Ya kan? Penangkal. Artinya untuk apa penangkal? Kalau dia pakai itu, ya, kalau dia pakai itu gelang, maka dia akan dekat dengan kebaikan-kebaikan. Oh, beranggapannya seperti itu Ustaz. Mudah dia mendapatkan kebaikan. Kalau ada sesuatu yang mudarat yang akan ditimpahkan kepadanya, maka terhindar dia oleh itu. Ini anggapan-anggapan sebagai penangkal seperti itu. Dengan media gelang tadi. Seperti itu. Apa kata Nabi? Inzi'ha kata Nabi. Tanggalkan itu darimu. Fa innaha la taziduka illa wahna. Sesungguhnya gelang itu gak ada menambahkan kecuali kepadamu kehinaan saja. Innaka law mitta wa hiya 'alaika. Kalau engkau mati gelang itu masih ada padamu, maaflah ta'abada. Kamu tidak mendapatkan keberuntungan selama-lamanya kata Nabi. Ya Allah, sampai Nabi mengatakan seperti itu Ustaz ya. Dan ini tradisi seperti ini masih ada juga di tempat kita. Anak kecil 3 tahun 4 tahun dibekali itu oleh orang tuanya. Mungkin ketika anaknya masuk sekolah ya, dibekali sebagai jimat biar terhindar dari gangguan apa gitu Ustaz ya. Kemudian misalnya juga seperti yang tadi, seperti sesajian tadi gitu kan. Ustaz, orang yang mungkin tinggal di di satu daerah, satu tempat. Mungkin, ya apabila mereka ingin terhindar dari mudarat, kemudian harus mereka memberikan ini, harus mereka menyiapkan hal yang seperti ini, dan itu kepada selain Allah Azza wa Jalla, dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia masuknya ke dalam bab mana? Berhindar dari mudarat tadi. Padahal berhindar dari mudarat itu hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan melakukan sesuatu yang dilakukan oleh sebagian masyarakat gitu kan. Nah, kewajiban kita juga mengingatkan hal ini.
Kalau kita sampaikan diterima alhamdulillah, kalau tidak ya sudah, kewajiban kita kan sudah Dan menyampaikan. sebenarnya ya benar Ustaz. Dan sebenarnya ini sangat banyak, saya sama seperti ada bayi yang baru lahir harus misalkan ditanamkan dikasih. Jadi banyak memang kebiasaan-kebiasaan itu. Tapi alhamdulillah dengan maraknya dakwah, kita perhatikan dakwah tauhid ya, mengajak manusia, banyak di antara masyarakat yang sadar, yang mengerti, kemudian meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama gitu. Baik Ustaz, ini ada satu pertanyaan mungkin Ustaz. Contohnya balik lagi ke sesajen ini tadi Ustaz. Sesajen ini Ustaz, mungkin kalau yang melakukan orang Islam, ini kan tentu kita harus memberitahu Ustaz ya. Tapi bagaimana Ustaz, ini mungkin kita tidak tahu dalam kondisi menemukan sesajen ini apakah harus dimusnahkan ataukah ini kita biarkan gitu, ataupun ini kita dalam pemusnahan ini kita syiarkan, bagaimana nih Ustaz? Ya. Masalah ingkarul munkar itu ada tahap-tahapannya. Jadi memang ada beberapa kaidah yang disebutkan oleh Nabi kan dalam sebuah hadis itu disebutkan oleh Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adaful iman. Jadi ada 3 tahapan disebutkan oleh Nabi dalam mengingkari kemungkaran itu. Kemungkaran apapun itu. Apapun. Ya, dari kemungkaran yang terkecil sampai kemungkaran yang terbesar. Dalam mengingkari kemungkaran itu ada 3 tahapan Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih. Nah, Ustaz. Pertama adalah mengingkari dengan tangan. Ini bukan setiap kita. Ya, dengan misalnya dengan cara memusnahkan kan tangan itu ya. Ustaz, iya. Itu bukan setiap orang yang bisa melakukan itu. Oh, bukan berarti semuanya bisa Ustaz ya. Bukan setiap orang yang melakukannya, tidak. Tapi dengan tangan itu maksudnya dengan kekuatan. Jadi siapa yang punya kekuatan? Pemerintah, pemimpin, kaki tangannya. Maka hak mereka yang melakukan itu orang yang berwenang di tempat itu. Ya, orang-orang yang berwenang. Atau misalnya di satu tempat itu ada resmi misalnya dari pemimpin, penegak amar ma'ruf nahi munkar. Mereka diberi izin. Iya kan? Oleh secara resmi pemimpin, oleh pemerintah misalnya. Maka mereka, tapi kalau setiap individu melakukannya, ini justru bisa menimbulkan mudarat yang lebih besar. Oh, malah mendatangkan mudarat jadi. Dan ingat ada juga satu kaidah. Tidak boleh kita mengingkari kemungkaran apabila ya menimbulkan mudarat yang lebih besar. Kenapa? Mengingkari kemungkaran itu ada tahapannya. Baik. Yang pertama ini bukan ranah kita, ya, bukan ranah kita. Kemudian ranah kita yang kedua, fa illam yastati', berarti kita tidak bisa yang pertama tadi. Fa bilisanihi, maka ingkarilah kemungkaran dengan lisan. Bagaimana engkau mengingkari kemungkaran dengan lisan? Kamu sampaikan. Oh, mungkin bisa berdakwah. Dikasih tahu dulu Ustaz ya, ditanya mungkin Ustaz ya. Berdakwah, ya kan? Sampaikan kesyirikan itu seperti ini, contoh-contohnya begini, di antara bentuknya seperti ini. Diterima alhamdulillah, kalau tidak ya sudah. Dakwah sudah tersampaikan. Sudah sampai kan. Kewajiban kita sudah kita lakukan. Tapi memang harus kita nyinyir dalam menyampaikan. Nah, dalam menyampaikan tentu butuh juga kebijakan-kebijakan, kelembutan-kelembutan. Cara berkomunikasi Ustaz ya. Nabi pun diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Berkat rahmat dari Allah wahai Muhammad, engkau berlemah lembut kepada mereka. Andaikan kau keras dalam ajakanmu, mereka akan lari dari sisimu. Masya Allah. Tapi Nabi lembut sekali dalam dakwahnya. Baca sejarah Nabi itu. Makanya Allah mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang sangat agung sekali, kata Allah Jalla wa'ala. Lembutnya ajakan Nabi SAW. Maka begitu juga seorang da'i mesti mengedepankan kelembutan. Ingat, tugas kita hanya menyampaikan saja. Ya, tugas kita tidak sampai melakukan seperti yang antum sampaikan tadi, kecuali orang-orang yang berwenang di situ, ya kan, atau orang-orang yang diizinkan oleh pemimpin di satu tempat, maka boleh. Tapi kalau tidak, maka tugasnya adalah dengan lisan saja, menyampaikan. Itu pun dengan bijak. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanah. Ajaklah manusia masuk ke dalam jalan Rabbmu dengan hikmah, mau'izah hasanah. Wajadilhum billati hi ahsan. Butuh diskusi, maka diskusi dengan baik, diskusi dengan santun. Masya Allah. Nah, ini pesan dari Allah Azza wa Jalla. Dalam perkara apapun. Ternyata dengan lisan nggak bisa juga. Tahap yang ketiga, mungkin dengan lisan kalau kita bicara, kita diintimidasi, kita bisa jadi di situ minoritas gitu, kan. Minoritas dakwah misalnya diserang, sehingga membuat dakwah menjadi berhenti atau lain sebagainya. Fabi qalbihi, maka ingkari dengan hati. Cukup mengingkari di diri kita ya. Wadzalika adaful iman, kata Nabi, dan itu adalah selemah-lemah iman. Tapi kalau memang tidak bisa yang kedua, tapi biiznillah ya,
Insya Allah kita mampu. Yang kedua, kewajiban kita mengingatkan. Ya, kalau mau alhamdulillah, kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak ya sudah. Nah, tidak ada paksaan Ustaz. Tidak ada paksaan. Dan itulah sebaik-baik contoh yang udah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW Ustaz ya. Dicontohkan oleh Nabi. Baik, barakallahu fikum. Alhamdulillah, ini alhamdulillah tercerahkan kembali. Dan mungkin teman-teman berpikir bahwa segala sesuatu yang harus amar ma'ruf nahi munkar Ustaz ya. Lantas ada step-stepnya lah Ustaz ya. Ada cara-caranya lah ya, insyaallah. Dan kembali lagi semua ada porsinya, dan tugas kita ya pasti belajar lah teman-teman semua ya. Baik Ustaz, ini kembali lagi setan dan jin tidak lepas dari hal-hal ini Ustaz ya. Ya. Mereka berperan penting juga Ustaz ya untuk menjatuhkan kita dalam perilaku kesyirikan Ustaz. Itu sudah perjanjian dia kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, Iblis. Ya. Dia mengatakan, "Ya Allah, Engkau telah menjadikan aku orang yang tergelincir dari jalanmu. Maka sekarang aku akan membuat hamba-hambamu tergelincir." Ya Allah. Ketika Iblis meminta tangguhan umur, qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Nah. Ya Allah, berikan aku tangguhan umur sampai hari kebangkitan. Allah berkata, qala innaka minal munzarin. Kamu dipanjangkan umurmu. Maka dikatakan oleh Iblis, sebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya Allah, Engkau telah menjadikan aku orang yang tergelincir. Dia mengatakan Allah yang menjadikan dia, padahal sebabnya dia. Ya Allah. Apa sulitnya sujud kepada Adam alaihissalam? Kenapa kepada Nabi Adam alaihissalam? Tapi kesombongannya yang menutupi itu semua. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Dia sombong kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan Iblis itu menyombongkan diri. Itu kalimat-kalimat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, istakbar, ya aba wastakbar. Jadi istakbar wa yastakbiru itu tidak hanya sekedar sombong artinya. Tapi wastakbar di situ dia sombong dan ingin diangkat. Oh, ada penekanan di situ ya. Jadi dia itu menyombongkan diri dan dia ingin diangkat. Dan dia ingin diangkat seperti Nabi Adam diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, dia juga ingin diangkat. Jadi tidak sekedar sombong saja. Dia menyombongkan diri sekaligus dia ingin diangkat. Merasa lebih baik. Oh, kemudian dia berjanji untuk menggoda anak cucu Adam, ya kan, alaihissalam, dengan bala tentaranya. Siapa bala tentara Iblis? Syaitan. Dari kalangan manusia dan dari kalangan jin. Ini syaitan dari manusia juga ada Ustaz ya? Bukan hanya dari jin aja Ustaz. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Apalagi di zaman fitnah sekarang mungkin lebih banyak. Syaitan itu sifatnya. Sifat orang yang mengikuti Iblis. Maka dari kalangan jin ada syaitan, dari kalangan manusia juga ada syaitan. Ya kan? Yang melarang-larang orang sholat, mencegah-cegah orang melakukan kebaikan. Nah, ini sifat syaitan. Berarti dia mengikuti langkah-langkah iblis. Dan ini akan bahaya kalau udah jin iblis berkolaborasi dengan manusia dari kalangan syaitan. Ya, kita berlindung dari hal-hal sedemikian. Baik Ustaz, sebelum kita tutup dengan bagaimana caranya kita agar terhindar dari syirik ini Ustaz, mungkin satu lagi Ustaz, bagaimana dengan seseorang yang melakukan syirik ini tadi Ustaz, yang kita bahas tadi Ustaz, tapi dia tidak tahu ini perbuatan syirik Ustaz. Dia mungkin belum tahu ilmunya atau memang ilmu belum sampai. Ini bagaimana Ustaz statusnya Ustaz? Baik. Ada di antara orang yang melakukan kesyirikan terbagi pada dua secara garis besar ya. Secara garis besar. Ada orang yang yu'dzar bil jahalah, diberi uzur dengan ketidaktahuan dia. Jadi dia terjerumus ke dalam perbuatan syirik, namun dia diberi uzur karena ketidaktahuan dia. Memang benar-benar nggak tahu nih Ustaz ya? Iya. Pertama, belum sampai kepadanya hujjah. Ya kan? Hujjah belum sampai kepadanya. Kemudian yang kedua, dalam perkara-perkara yang memang tidak bersifat pondasi lah. Tidak bersifat seluruh orang tahu. Dalam perkara-perkara yang tersembunyi dari sebagian orang. Ya kan? Ini dalam perkara-perkara yang tidak semua orang tahu. Maka terjerumus seorang ke dalam kesalahan, ke dalam kesyirikan tadi. Kemudian hujjah belum disampaikan kepadanya. Wallahu a'lam, maka orang-orang yang seperti ini biiznillah yu'dzar, akan diberi uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun urusannya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya kita di muka bumi kita beri uzur dia. Kita beri uzur dia, namun urusannya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang sudah sampai kepadanya hujjah. Dakwah sudah tersebar, hujjah telah sampai kepadanya, Al-Qur'an telah diterangkan kepadanya, kemudian dia tidak mau belajar.
Kemudian kesyirikan yang dilakukan, kesyirikan yang memang setiap muslim itu tahu adalah syirik. Dan Afwan Ustaz, ini mungkin misalkan ikut-ikutan nih Ustaz. Dia mungkin tahu tapi ini ikut-ikutan. Iya, kalau itu sudah sesuatu yang sudah lumrah diketahui. Ya, istilahnya disebut perkara yang sudah perkara dalam agama itu sudah bid-darurah, ma'lumah bid-darurah, mesti diketahui secara darurat. Tidak mungkin ada orang yang tidak tahu, kemudian dia tidak tahu. Orang yang seperti itu la yu'dzar, maka tidak diberikan uzur. Iya kan? Siapa mereka? Orang-orang yang menyembah selain Allah Azza wa Jalla, sudah jelas. Menyembah kuburan, iya kan? Kemudian menyembah pepohonan, ya kan? Atau menyembah selain daripada itu. Termasuk mereka yang beribadah di kuburan seperti itu Ustaz ya? Ya seperti yang tadi, kalau kiranya perkara-perkara itu adalah perkara yang bersifat fundamental dan perkara agama, setiap orang mesti tahu itu, namun dia tidak tahu. Maka la yu'dzar seperti itu. Allah tidak akan memberikan maaf pada mereka-mereka. Tapi dalam perkara yang pertama tadi, ya, ketika mereka secara zahir muslim, mereka salat, mereka puasa, mereka juga bersyahadat, tapi ada perbuatan-perbuatan syirik yang mereka lakukan tersembunyi dari mereka. Entah karena belum sampai hujjah atau perkara-perkara yang tersembunyi dan tidak semua orang tahu, maka hal-hal yang seperti itu yu'dzar, biiznillah dia akan diberi uzur dan perkaranya kita kembalikan kepada selain Allah kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, alhamdulillah. Sekali lagi ini menjadi pengingat bagi kita, jangan lupa untuk belajar lagi Ustaz ya, dan menerima segala menerima dakwah yang masuk. Semoga Allah berikan kemudahan kita ya teman-teman semua ya. Baik Ustaz, terakhir nih Ustaz, agar kita semua terhindar dari perbuatan syirik ini Ustaz. Karena Ustaz, sedikit nih Ustaz, statement Ustaz. Ada statement yang mengatakan kita ini udah Islam, agama Islam. Orang Islam itu berarti kan udah menyembah Allah nih, udah mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Ya kita nggak akan melakukan syirik. Ngapain diingat-ingetin sama syirik lagi? Ngapain diingat-ingetin masalah tauhid, masalah akidah? Kalau udah orang Islam ya udah ngerti lah, nggak perlu diingatkan lagi. Ada seperti ini Ustaz. Bagaimana, makanya Ustaz? kita bilang tadi, famay ya'manul bala ba'da Ibrahim. Famay ya'manul bala ba'da Ibrahim. Siapa yang lebih aman dari kesyirikan itu setelah Ibrahim itu? Nabi Ibrahim saja merasa tidak aman, makanya dia berdoa. Seorang nabi. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, lindungi aku. Padahal Allah memujinya dalam satu ayat beberapa pujian. Inna Ibrahim kana ummah qanitan lillah hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Allah tekankan dia tidak melakukan kesyirikan. Tidak termasuk dari musyrikin Ustaz. Ya Allah, tapi Nabi Ibrahim jelaskan, dengan tingginya pentauhidan dia kepada Allah, dia tetap merasa khawatir. Masya Allah. Sehingga dia berdoa, ya Allah, lindungilah aku, lindungilah anak keturunanku dari menyembah selainmu, dari menyembah berhala. Kalau Nabi Ibrahim saja ada kekhawatiran, siapa yang merasa aman setelah Nabi Ibrahim? Allah, ya. Bagaimana dengan kita? Iya. Nabi pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah melindungi dari kesyirikan yang diketahui atau yang tidak diketahui. Ya Allah, kata Nabi, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku tahu atau yang tidak aku tahu. Nabi sudah dijamin masuk surga, tapi Nabi berdoa. Kemudian orang yang keimanannya entah seperti apa, kemaksiatannya juga banyak, kemudian mengatakan, udahlah nggak usah dibahas tentang syirik, insya Allah kita nggak bakal melakukan kesyirikan. Ini kan penyimpangan juga dalam ucapan-ucapan. Kita mesti ingatkan, ya kan? Gak ada yang menjamin, siapa yang menjamin? Makanya kita mesti berusaha istiqamah. Bagaimana? Tidak boleh kita lepas dari jalan thalabul ilm. Oh, Masya Allah. Iya, jangan ini mentang-mentang sudah mengerti sedikit dari sunnah-sunnah Nabi, ya kan? Sudah mengerti tentang tentang jenggot, sudah mengerti tentang memendekkan celana, kemudian seakan-akan sudah tidak mau belajar akidah. Ini tidak benar. Ingat saya, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi Muhammad pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terhindar dari pelaku syirik ini. Kemudian orang di masa kita dengan berbagai macam syubhat, fitnah, mengatakan, udahlah tinggalkan kajian tauhid ini. Ya, insya Allah kita tidak melakukan kesyirikan. Siapa yang menjamin ya? Enggak ada yang menjamin. Maka ingat, ketika kejahilan menjadi penyebab utama terjadinya kesyirikan pada seseorang, kejahilan, maka ilmu biiznillah menjadi penyebab pertama yang akan dengannya Allah Jalla wa'ala memelihara hambanya agar hamba tetap berada di atas pentauhidan kepadanya. Masya Allah, barakallah. Maka ilmu itu nggak boleh kita lepas. Maka Allah mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illahu.
Ketahuilah kata Allah Subhanahu wa taala, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah itu. Fa'lam ini perintah untuk mengetahui, dan kita tidak akan tahu sampai kita mencari tahu. Mencari tahu itu namanya menuntut ilmu. Oh, Masya Allah. Nah ini jelas berarti udah tahu kita berlaku syirik, kita hindari, bukan berarti kita malah mensepelekan seperti itu Ustaz ya. Nah, Masya Allah. Alhamdulillah pentingnya kita belajar tauhid Ustaz ya. Sangat penting. Ilal mamat. Ya. Para sahabat Nabi ajarkan sampai Nabi wafat tauhid. Sampai Nabi wafat. Maka nggak benar yang mengatakan dakwah tauhid itu hanya 13 tahun di kota Mekah, kemudian di kota Madinah 10 tahun tuh nggak ada dakwah tauhid. Itu salah. Padahal sampai akhir hayat. Seluruhnya sampai akhir hayat. Walaupun lebih dominan memang di kota Madinah itu furu'us syariah. Tapi dakwah tauhid Nabi tidak pernah lepas. Tetap, bahkan di detik-detik Nabi diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla, Nabi mengingatkan bahaya syirik. Berarti seharusnya di antara istri Nabi berkata, menceritakan peristiwa yang mereka saksikan di Habasyah itu. Nah, Ustaz. Ya kan? Patung-patung orang soleh, gambar-gambar orang soleh itu. Nah, Ustaz. Yang sampai disembah kuburan-kuburannya juga. Apa kata Nabi? Ulaika idza matu fihim rajul salih banu ala qabrihim masjidah. Wa sawwaru tilka suwar, kata Nabi SAW. Ulaika syirarul khalqi indallah yaumal qiyamah. Di Habasyah itu kalau ada orang soleh, orang yang mereka tokohkan, orang yang mereka walikan mati, banau ala qabrihim masjidah, maka mereka bangun kuburannya. Wasawwaru tilka suwar, mereka lukis itu gambar orang-orang itu. Apa kata Nabi? Ulaika syirarul khalqi indallah yaumal qiyamah. Mereka itu seburuk-buruk makhluk di sisi Allah pada hari kiamat. Ini dekat kematian loh. Nabi mengingatkan bahaya syirik. Dan Nabi juga mengatakan, jangan kalian jadikan kuburanku tempat kalian berhari raya, kata Nabi. La taj'alu qabri ida, kata Nabi. Diingatkan. Makam Nabi sendiri ini. Iya. Ya Allah. Ya kan? Diingatkan tentang akidah itu di detik-detik wafatnya Nabi itu. Sebelum Nabi wafat. Nabi sudah demam, Nabi sudah sakit. Nabi masih mengingatkan umatnya akan bahaya syirik itu. Karena memang itulah bahaya yang paling besar yang akan kita hadapi gitu Ustaz ya. Maka tidak boleh kita meninggalkan kajian tauhid, kajian akidah. Keimanan kita ini mesti selalu kita isi dengan pembahasan-pembahasan yang seperti itu. Di samping kita belajar yang lain juga, belajar sholat dengan benar, belajar puasa, belajar haji, belajar umroh, belajar muamalah. Tapi kajian akidah kita nggak boleh lepas dari fikih, muamalah jalan, tapi tetap fundamental kajian tauhid yang pertama Ustaz ya. Akidah kita agar betul-betul kokoh. Ingat saja Nabi Ibrahim. Siapa yang meragukan Nabi Ibrahim? Tidak ada. Nabi Muhammad, mereka manusia-manusia suci. Tapi berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar terhindar dari kesyirikan. Lalu datang sebagian orang di masa kita yang keimanannya tentu tidak sebanding dengan mereka-mereka yang soleh di masa dahulu. Kemudian berkata dengan perkataan yang kita sebutkan tadi, udah tinggalkan saja dakwah tauhid, insyaallah kita sudah Islam, tidak melakukan kesyirikan. Nah, ini tentu ucapan yang tidak benar, dan ini mesti kita sampaikan juga kepada masyarakat agar masyarakat tahu. Ya, Masya Allah. Padahal seharusnya di masa sekarang di mana-mana harusnya ada kajian tauhid Ustaz ya. Dan semoga Allah berikan kemudahan Ustaz. Insyaallah. Alhamdulillah. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Penjelasannya Ustaz. Semoga bisa menjadi pengingat dan tentunya ilmu yang bisa kita amalkan Ustaz. Alhamdulillah sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dari pemaparan ya bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah ini insya Allah masyarakat akhirnya pun sadar, dan insya Allah mungkin pemerintah setempat pun juga udah tahu lah. Insya Allah kajian-kajian tauhid yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Sallallahu Alaihi Wasallam ini seharusnya yang lebih dijaga, dan mungkin pihak-pihak yang berlawan dan seperti itu semoga mendapatkan hidayah Ustaz ya. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Asil TV, Akhi Huti, teman-teman semuanya semoga mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan dalam menuntut ilmu. Baik, sekali lagi Ustaz Asrar Habibi, jazakumullah khair. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Ustaz, dan semoga ada kesempatan lagi Ustaz ya kita ngobrol sesuatu yang bermanfaat dan belajar agama. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. It's time to post Proud of Sunnah.